Wisata kalian ke kota Solo belum bisa dikatakan lengkap bila belum berkunjung ke Keraton Solo. Karena apa? Karena Keraton Solo merupakan bukti sejarah yang paling faktual mengenai berdirinya kota Solo. Di Keraton Solo, kalian bisa menemukan jejak-jejak berdirinya kota Solo di Museum Keraton Solo. Selain itu, pandangan kalian akan terpuaskan adanya sisa-sisa bangunan yang masih berdiri kokoh walau perawatannya kurang memadai. Puas dengan pemandangan Keraton Solo, kalian bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah di Masjid Keraton Solo, Masjid Ageng Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo. Tidaklah sulit untuk menemukan lokasi Masjid Keraton Solo atau Masjid Ageng Keraton Surakarta Hadiningrat. Bila kalian dari arah perempatan Geladak, Jalan Slamet Riyadi, berjalanlah lurus ke selatan masuk alun-alun utara Keraton Solo. Setelah melewati dua pohon beringin atau ringin kembar, berbeloklah ke kanan. Lurus, kalian akan menemukan Masjid Ageng Keraton Solo. Bila kalian habis berwisata dari museum, maka kalian bisa lewat Pagelaran, lalu masuk alun-alun utara. Sebelum ringin kembar, kalian belok ke kiri. Tak jauh, hanya 100 meter, kalian sudah sampai Masjid Ageng Keraton Solo. Dari kejauhan, kalian sudah bisa melihat gapura Masjid Agung Keraton Solo. Gapura ini pada awalnya berbentuk limasan. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana ke-10 diganti dengan bangunan berbentuk arsitektur Arab. Gapura ini selesai dibangun pada tanggal 6 Mulut 1831 tahun J atau 1901 Masehi. Pembangunan gapura ini menghabiskan dana 100.000 gulden. Gapura Masjid Agung Surakarta berukuran panjang 25 meter, tinggi 10 meter, dengan ketebalan 2 meter. Posisinya membujur dari utara ke selatan sejajar dengan tampak depan masjid. Gapura ini menjadi akses utama ke area masjid selain dua gapura di sisi selatan yang merupakan akses dari Pasar Klewer dan sisi utara yang merupakan akses dari Kampung Kauman. Gapura ini dihubungkan dengan gapura di sisi utara dan selatan dengan pagar dinding batu bata setinggi 2,5 meter. Gapura ini juga berfungsi membatasi area halaman masjid dengan area luar, di mana dapat dilihat dari adanya 3 akses pintu yang dilengkapi dengan daun pintu berupa tralis besi. Fisik bangunan dibuat dari batu bata yang kokoh dengan finishing cat tembok warna krem tidak bertekstur. Di atas pintu utama terdapat relief simbol Keraton Kasunanan Surakarta yang terbuat dari besi, sedangkan di atas dua pintu samping terdapat kaligrafi bertuliskan doa masuk dan keluar dari masjid. Pada bagian atas terdapat jam dinding dengan dikelilingi relief bintang. Sedangkan pada tiap pilar, puncaknya dibuat dengan bentuk kuluk atau topi dan buah keben terbalik. Setelah melewati gapura masjid, kalian akan langsung melihat kemegahan Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat. Masjid yang terletak di Jalan Masjid Agung Nomor 1, Kauman, Pasar Kliwon, Solo, menempati lahan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Masjid ini memiliki beberapa pendopo di halaman masjid. Ada kandang kuda, tempat kereta raja dan pradangga untuk upacara adat. Seiring berjalannya waktu, pendopo-pendopo ini mengalami perubahan fungsi dan bentuk. Seperti kandang kuda yang kini menjadi ruang tata usaha dan keamanan masjid, tempat kereta yang menjadi tempat takmir masjid. Hanya bangsal pradangga yang masih sebagai pendopo terbuka dan biasanya sebagai tempat menabuh gamelan pada acara sekaten. Di bagian utara masjid terdapat menara tempat muazin mengumandangkan panggilan salat atau azan. Menara tersebut memiliki ketinggian sekitar 16 meter. Nah, sekarang kita akan masuk Masjid Agung Surakarta. Masjid ini mempunyai beberapa bagian yang berbeda fungsi. Berikut diantaranya. Pertama, bernama Kunjungan. Bangunan ini berfungsi sebagai pintu masuk utama dan digunakan untuk menyambut tamu.
letaknya berada di sebelah depan masjid. Bangunan ini memiliki atap limasan berwarna biru, dan atapnya disanggah oleh 4 kayu. Bangunan berikutnya adalah serambi masjid atau tempat untuk menerima tamu atau kedatangan untuk para tamu. Serambi Masjid Agung Surakarta juga dikatakan sebagai pendapat. Masjid Agung Surakarta berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 20,80 meter kali 52,80 meter. Serambi masjid dibangun saat masa Sunan Pakubuwana ke-12 berkuasa. Konstruksi serambi dinamakan limasan kelabang nyadar, yang berarti atap limasan memanjang dengan pengeret lebih dari 4 buah. Konstruksi atap ini menyerupai atap pendapa bangunan rumah tinggal yang dibangun dengan tata letak arsitektur Jawa yang telah mendapat pengaruh kolonial. Atap serambi ditopang 40 tiang, di mana 8 pasang tiang menopang atap tingkat teratas. Sisanya menopang bagian pinggir. Pada bagian serambi, terdapat beduk yang diberi nama Kiai Wahyu Tengara dan kentongan kayu jati yang memiliki panjang 265 cm. Selanjutnya, kita akan masuk ruang utama salat. Ruang utama salat ada di bagian tengah. Sedangkan di bagian kanan dan kiri ada ruang utama salat yang disebut pawestren. Pawestren adalah ruang khusus perempuan untuk salat di masjid-masjid tradisional di Jawa, khususnya dalam konteks masjid bersejarah dari abad ke-15 hingga ke-20. Pawestren di Masjid Agung Surakarta melayani tujuan ini, mencerminkan pengaruh arsitektur Islam, termasuk fitur-fitur yang terinspirasi oleh struktur seperti kutub minar. Pawestren di Masjid Agung Surakarta ini berukuran 7,60 meter kali 28 meter dengan lantai berupa ubin keramik berwarna krem. Ruang utama Masjid Agung Surakarta yang merupakan ruang inti masjid ini berfungsi sebagai ruang sholat. Bentuknya persegi 4 yang melambangkan kesederhanaan duniawi dengan ukuran 32 meter kali 34 meter. Ruang utama ini dilengkapi 11 pintu, 5 pintu di timur, melambangkan rukun Islam, dan masing-masing 3 pintu di sebelah utara dan selatan ruangan. Ruang sholat utama Masjid Agung Surakarta dilengkapi 9 jendela, 4 jendela terdapat di utara dan selatan mihrab, 1 di sisi utara tepatnya di barat bilik Yogaswara, dan 4 di sisi barat masing-masing 2 di utara dan selatan mihrab. Daun jendela dan kusennya terbuat dari kayu jati, dan di bagian atas kusen terdapat ornamen ukiran geometris serta prasasti. Masjid Agung Surakarta memiliki 4 saka guru dan 12 saka penanggap, sakarawa. Saka guru berbentuk bulat polos tanpa ornamen berdiameter 57 cm menjulang ke atas dengan ketinggian 16,58 meter menerus tanpa sambung, sedangkan sakarawa atau penanggap berdiameter 46 cm polos tanpa ornamen dengan ketinggian 9,8 meter. Seluruh konstruksi rangka atap ruang utama terbuat dari kayu jati. Keempat sisi dinding ruang sholat utama masing-masing dilengkapi 4 tiang semu bergaya Dorik atau Doria, yang pada bagian atasnya berbentuk kapitel, yakni ornamen menggambarkan tumpukan terpenggal. Ke-16 tiang semu itu terlihat sebagai penyangga belandar meskipun ujung belandar-belandar tersebut sebenarnya tertanam dalam tembok yang merupakan struktur dari tiang-tiang semu itu. Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi dengan mihrab dan mimbar. Mihrab sebagai tempat yang disediakan untuk imam dalam memimpin sholat berjamaah, berbentuk relung atau ceruk setengah lingkaran pada sisi barat ruang utama masjid. Bagian atas mihrab berbentuk melengkung seperti mihrab pada masjid-masjid di Jazirah Arab.
Pintu ceruk mihrab dilengkapi sepasang pilar atau tiang semu berbahan kayu bergaya Doria yang terhubung dengan lengkungan setengah lingkaran dengan bagian atasnya dilengkapi kapitel. Ruang utama Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi mimbar yang diletakkan di sebelah utara mihrab. Mimbar berfungsi sebagai tempat khatib berkhutbah saat sholat Jumat. Bentuknya menyerupai sebuah tandu yang terbuat dari bahan kayu jati, dihiasi motif lidah api, lunglungan, patran, padma, dan geometris. Denah mimbar 4 persegi panjang dengan ukuran 375 cm x 139 cm dan tinggi 327 cm.